Peringatan Orang Kudus tanggal 18 November, Santo Odo. Lahir dalam keluarga bangsawan sebuah desa kecil dekat Le Mans, Prancis. Ayahnya bernama Obo, seorang tuan tanah dan juga seorang perwira dalam dinas militer Prancis. Monsieur Obo juga adalah seorang Katolik yang saleh. Ia telah lama merindukan seorang putra sebagai penerus nama keluarganya. Meskipun istrinya yang bernama Arenberga sudah terlalu tua untuk melahirkan, namun dengan penuh iman Obo tetap memanjatkan doa dan permohonannya kepada Tuhan. Iman memang dapat memindahkan gunung. Arenberga kemudian mengandung dan Odo pun lahir. Ketika masih bayi, Odo sering sakit-sakitan. Khawatir akan keselamatan putra tunggalnya, Obo membawa putranya ke Basilika Santo Martinus di Tours. Dalam basilika dihadapkan makam Santo Martinus, Obo mengucapkan doa dan mempersembahkan putranya ke dalam perlindungan Santo Pelindung Prancis tersebut. Oh permata para orang kudus, terimalah anak ini, ucapnya. Semenjak saat itu, Odo tumbuh menjadi anak yang sehat dan tidak sakit-sakitan lagi. Setelah Odo dewasa, ayahnya menginginkan agar ia dapat menjadi seorang perwira militer. Untuk itu, Odo dikirim ke istana Pangeran William, Duke of Aquitaine. Di sini setiap hari Odo harus berlatih berburu dan menjalani latihan-latihan militer lainnya. Namun selama 3 tahun tinggal di Aquitaine, Odo selalu sakit-sakitan. Ia sering mengalami sakit kepala yang membuatnya lebih banyak berada di pembaringan daripada berlatih ketangkasan. Saat ayah datang mengunjunginya, ia terkejut mendapati putra kesayangannya begitu menderita oleh rasa sakit di kepalanya. Obo lalu teringat akan doa yang ia ucapkan dulu di Basilika Santo Martinus. Ia merasa bahwa ini semua adalah pertanda dari Santo Martinus. Ia lalu menceritakan kejadian itu kepada putranya dan mereka berdua memutuskan untuk kembali ke Tours. Dalam basilika depan makam Santo Martinus, sekali lagi Obo mempersembahkan putranya yang kini telah dewasa. Mereka berdoa bersama lalu sang ayah menghantar putranya menuju biara Benediktin di kota itu. Entah suatu kebetulan atau keajaiban, biara yang mereka datangi adalah sebuah biara Ordo Benediktin bernama Biara Benediktin Santo Martinus dari Tours. Semenjak itu di sepanjang hidupnya Odo menaruh hormat dan memiliki devosi yang mendalam kepada Santo Martinus. Ia juga tidak pernah lagi menderita sakit kepala. Setelah menjalani masa novisiat, Odo menerima tonsura dan ditabiskan menjadi seorang biarawan Ordo Benediktin. Kesalehannya begitu menonjol dan ia menjadi seorang Benediktin yang sangat kudus. Ia setia pada disiplin hidup membiara sesuai regula yang ditulis oleh Santo Benediktus dan menjadi teladan saudara-saudaranya. Beberapa tahun kemudian, Odo diutus biaranya untuk melanjutkan studi di kota Paris di bawah bimbingan Santo Remigius of Auxerre. Ia menamatkan studinya 4 tahun kemudian lalu kembali ke Tours. Selama beberapa tahun kemudian Odo hidup dalam doa dan keheningan dalam sel pertapaan di biara itu. Suatu hari para pembesar biara memintanya menulis ringkasan dari buku Moralia Paus Gregorius Agung. Awalnya Odo menolak karena merasa dirinya tidak layak meringkas karya dari Paus yang agung tersebut. Namun ia kemudian keluar dari sel pertapaannya dan menerima tugas itu setelah Paus Gregorius menampakkan diri kepadanya. Pada tahun 924, Odo terpilih menjadi abbas di biara Beaune. 3 tahun kemudian ia terpilih menjadi abbas untuk biara di Cluny. Sebagai pemimpin biara, Odo selalu bersikap tegas dan dalam hal disiplin dan pelaksanaan aturan-aturan hidup membiara. Tetapi ia juga bijaksana dan lembut kepada rekan-rekan sebiara. Tahun 931, Paus Yohanes XI meminta abbas Odo untuk memperbarui kehidupan rohani di biara-biara di sekitar Aquitaine, Prancis Utara dan juga Italia. Paus juga sering menugaskannya untuk menjadi juru damai ketika terjadi pertikaian di antara bangsawan. Abbas Odo juga kerap menjadi utusan Paus meminta para bangsawan Prancis agar melepaskan kontrol mereka terhadap biara-biara sehingga biara dapat kembali menjadi pusat spiritual, bukan menjadi sumber keuangan bagi para bangsawan lokal. Selama hidup, Odo tercatat mendirikan sebuah biara di Aventine, Roma. Ia juga menulis banyak buku, diantaranya adalah buku biografi Santo Gerald dari Aurelec, 3 buku esai tentang moralitas. Tahun 942 ketika sedang menjadi utusan Paus untuk mendamaikan pertikaian para bangsawan Italia, Odo jatuh sakit. Ia mendapatkan rasa sakit yang sangat
dan ia mengetahui kematian sudah dekat. Karena itu ia mempersiapkan diri untuk semakin meningkatkan puasa dan mati raga. Odo yang sedang sakit keras secara ajaib dapat kembali ke Prancis berkat doanya kepada Santo Martinus. Ia memutuskan untuk tidak kembali ke Cluny, melainkan langsung menuju Biara Taurus karena ingin dimakamkan di samping Santo Martinus. Ia tiba tepat pada hari pesta Santo Martinus 11 November 942. Setelah menyiapkan diri selama beberapa hari, Odo tutup usia 7 hari kemudian pada tanggal 18 November 942. Santo Odo, doakanlah kami.